Oke, kembali lagi bersama di channel kita di hari. Jadi kali ini tuh lebih dari paket komplit lagi. Ada Kokor masih di sini. Jadi hari ini kita kedatangan tamu jauh juga nih. Oh, ini alumni SMA 1 juga, angkatan 2015. Perkenalan dulu kan. Aku Ferry. Nah, jadi sesuai dengan konten kita hari ini, kita bakalan challenge juga nih, ya. Tapi Koran hari ini nggak berani buat challenge karena dia perutnya lagi bermasalah nih. Jadi jangan terlalu dipaksa. Yang hari ini challenge itu saya sama si Ferry. Kita makan produk barunya dari Indomie. Ada Indomie, kita tidak di endorse guys. Ada Indomie hype abis di sini, ada rasa seblak hot jeletot. Kita belum pernah ngerasain ini dan ini bakal kita cobain. Dan challenge-nya hari ini kita bakalan campur satu botol bon cabe ini untuk Ferry dan saya. Kita bagi setengah-setengah botol ya. Tapi namanya lucu ya, sebelah hot jeletot. Jeletot. Nah, jadi sesuai konten kita hari ini, kita bakalan ngebahas dalam waktu dekat ini yang benar-benar booming ya di dunia sosial media. Kemarin kan ada YouTuber prank sampah. Oh iya. Ya, Inisialnya Ferdian Paleka. Misalnya Ferdian Anggrek. Ferdian Paleka. Nah, berbicara Ferdian Paleka gimana? Yang sono dulu lagi masak. Menurut aku satu kata buat apa namanya video prank kemarin tuh ya, sampah. Sampah. Satu kata ya, sampah. Sampah. Kalau lu gimana, Ron? Saya tong. Tong. Sampah. Sampah tong. Kalau gua Korea. waria. Salah satu hashtag yang memang digunakan. Digabungin tong sampah Maria. Jadi sebenarnya kita buat konten ini bukan untuk apa ya? Bukan untuk yang mengambil keuntungan dari ini kan banyak orang-orang tuh mentang-mentang ada viral kita bahasnya. Nah, kita di sini sebagai apa ya? Masyarakat Indonesia ini harus berstigma mempunyai itu ya, pandangan yang netral juga ya, harus, karena di balik kasus ini ada beberapa yang memang harus kita ulas sedikit mengenai kasus yang ada di sosial media, dan pastinya kita bakalan senetral mungkin bahasnya. Jadi juga nanti apa namanya? Jadi nanti apa yang kami bicarakan ini nggak ada benar, nggak ada salah, Ya. tapi cuma jadi bahan pemikiran kita bersama. Kirain bahan yang lain. Nah, kalau memang teman-teman itu nggak sependapat atau sependapat, ya silakan aja komen di bawah kira-kira apa yang perlu dibahas lagi nih untuk kedepannya, untuk youtuber yang ada di Indonesia itu gimana sih pola mereka berpikir dan cara mengapresiasikan ibaratnya kan kita kan buat konten ini buat kasih aja, asiknya jangan terlalu berlebihan, ya kan? Iya, Gor. Ya. Mas. Lapar bos. Oke, kita sambil makan ini, Sambil tuang. iya, Onci baik. Sambil apa? Biar membahas kasus ini sedikit panas dan pedas. Biar kerja otak lebih optimal. Ini ya. Ini harus habis kan? Iya. Siap. Silahkan kalian nikmatin cabai itu. Pasti pulang akan mencoba. Coba ya ini. Triple kill! Wing 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 Oh, tidak jiwa. wing 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 Baunya aja dah. wing 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 Cukup. Udah cukup. Guys. Bisa kalian lihat ya. Aku juga ya. Triple kill! Gimana nih? Begini. wing wing Ini wing lain segini. Belakangnya dong. Wadidaw. Sudah habis. Belum. Triple kill! Aduh, aku lihatnya aja perut sudah Parah ini. mulai bertobat, perut sudah. Saya tidak pedas. Run. Jadi ini versi sebelah dalam bentuk Indomie ya. Sebelah versi jeletot plus Intan boykunnya di sini mas. Makan di sini. dan boykun. Bismillahirrahmanirrahim.
pedas ya. Walaupun pedas tapi apa namanya bumbu dari sebelah ini tetap kerasa. Tetap kerasa. Ah. Dan di Indomie seblak hot jeletot ini dia ada varian kerupuknya di dalamnya. Ya walaupun bukan dikatakan kerupuk juga, bentuknya kayak apa? Sosis direbus gitu orang. Iya. Oke, kita mulai pembahasan pertama. Kita nge-reaction Nah, videonya lihat dulu ya. tadi, biar teman-teman yang belum pernah nonton juga lihat gitu nah. Oke. Nah, jadi kita bakalan sedikit nge-reaction. Ada kurang lebih 12 menit sih. Nggak terlalu lama. Mungkin nanti bakal kita cut, kita nonton semuanya aja ya. Langsung ke itunya aja. Langsung ke intinya aja. Ke kejadian. Kejadian. Membagi-bagikan makanan. Oke, di sini kita mau bagi-bagiin. Jadi gini, kita tuh mau mensurvei dulu bencong-bencong yang di pinggir jalan. Apakah bulan puasa ini mereka itu ada atau enggak? Gitu. Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako, bahan pangan, Jadi yang belum tahu, Jadi mereka Ini ini isinya ngumpulin apa? kardus-kardus bekas. batu bata. mau di situ aja. Nih. Hai. Saya ngomong dulu tuh. Gimana tarikan hari ini? Masih Tarikan hari ini. Ya udah. Baru keluar. Sampai di foto dulu. Makasih jejak pemulung ya. Pembahasannya Iya. agak sedikit hot sih. Nah. Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Buat teman-temannya. Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe. Channelnya Atta Halilintar. Oke. Ya ada. Thank you ya. Kasih. Ayo pakai ini. Oke, sampai sini dulu. Kita bahas sedikit. Jadi ada beberapa ya, mohon maaf tadi waria ya. Mungkin kita nggak tahu untuk jelasnya itu mungkin subuh ya keadaannya. Iya, soalnya kan biasanya transpuan atau waria ini kan memang munculnya tuh pada saat subuh. Subuh ya, memang subuh orang. Nah, jadi yang dilakukan si Ferdian sama teman-temannya ini, dia ngumpulin kardus-kardus bekas nih. Dan mereka berinisiatif karena bilangnya nih, mereka ingin bantu pemerintah buat mematuhi peraturan PSBB. Nah, itu yang pertama. Ya kalau dilihat kita lihat dari niat baiknya dulu kan. Niat Lihat dari baik. niat baiknya dulu kan. Niat baik dulu ya. Karena kita kan belum tahu nih apa dia bakal ngeprank kan. Oke. Nah, dari di sini dulu kita stop bahwa kita tahu bahwa dia punya niat baik Dia buat punya ngebantu para transpuan atau waria-waria. Nah, setelah kita lihat, Enak banget ya. bagian bang, setelah kita lihat di situ, ketahuinya si Ferdian dan teman-teman ini ngumpulin kardus-kardus kosong itu dan diisi sampah-sampah sama batu bata. Kalau menurutku ya, tapi di sini kita juga semuanya pasti udah setuju ya kalau apa yang dilakukan Ferdian ini memang bener-bener nggak manusiawi. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi kreativitas, dari segi kebebasan kebebasan berekspresi, menurutku apa yang Ferdian lakukan ini fine-fine aja. Main aja, benar aja kan? Asal dia siap dengan segala konsekuensi ke depannya. Benar. Nah, tapi yang jadi jadi bahan pikiranku malah bagaimana proses brainstormingnya, maksudnya gimana proses cara berpikirnya kok dia sampai bisa tahu, sampai bisa menyimpulkan bahwa ini tuh layak buat dijadiin konten Dijadiin konten gitu ya. Padahal aku aja ya, kalau aku lihat bak sampah itu nggak pernah kepikiran, ini cocok loh dikasih buat waria. Oh iya. Ini kan nggak pernah kepikiran Iya, gitu. benar-benar. Tapi pada akhirnya kok dia sampai bisa menyimpulkan kayak gitu. Tapi spekulasiku ya, mungkin saja dia berpikir kayak gini. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa transpuan ini kan di masyarakat dicap sebagai penyakit masyarakat kan. Benar. Nah, mungkin dia juga merasa bahwa dia juga punya hak buat menghilangkan penyakit masyarakat ini. Iya. Nah, dan yang kedua mungkin saja dia berpikir bahwa konten yang dia buat ini tuh udah yang paling aman. Nah, mungkin ada ide yang lebih original lagi. Dan ini mungkin gak kepikiran bahwa bisa spiral ini. Sampai artis-artis, ibaratnya youtuber terkenal artis ya papan atas aja udah langsung reaction video mereka ini. Iya. Dan inilah efek dampaknya dari si Ferdian Paleka ini kan. Dan pada akhirnya kan dia mungkin merasa bahwa apa yang dia lakukan itu udah sepakat sama masyarakat pikir kan. Nah, tapi ternyata setelah dia lakukan ini tuh ternyata
nggak sesuai dengan apa yang diharapkan kan. Itulah. Pada akhirnya jadi zong. iya jadi zong kan, orang-orang malah lebih banyak head speech-nya ke dia kan, Iya, setuju sama benar. dia kan. Nah jadi menurut pandangan lu nih Kor, tadi kan menurut Ferry tuh. Kira. Dibakar. Harus dibakar di hadapan orang-orang baik. Tapi kok Nah itu yang aku jadi kepikiran juga kan. Kan kalian juga ada lihat kan apa namanya komen-komen Ya, ya, di, ya, apa namanya, di banyak lah ya. Instagram, di komen-komen YouTube kan, orang-orang pada bilang dibakar aja nih, dibunuh aja nih, gitu kan. Atau kita mau lanjut dulu nih videonya. Oh iya, beneran lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Iya. Buka tukang. Videonya Mei Ini Indomie dah. Udah Sen. Oke. Kiraku seorang teh mono kieu euy. Jadi kita mau bagi-bagi ke bocil-bocil ini Indomie. Bagi-bagi we, gimana? Tinggal hiji tadi. Apa itu bang? Indomie. Yang sahur di Mas. Siap, saya itu dibuka tinggal. Oke, itu lagi dibuka guys. Siap, Tuh dibuka tuh rame-rame. itu lagi dibuka guys. Sampah. Buka Itu dulu. masuk apa kategori PHP terbrengsek nih Oh, gitu. betul besek. Sampai sini. Jadi setelah dia ngeprank beberapa waria tadi, mungkin dia berinisiatif ada beberapa yang ingin dia prank lagi. Nah salah satunya ini anak-anak yang pengen bangunin masyarakat untuk sahur nih. Nah menurut pendapat gue di sini, yang pertama tadi memang niatnya oke. Iya, niat Fine-fine dulu aja. fine-fine Emang. Mereka tuh seperti kita tahu kan PSBB kan orang-orang kesulitan ekonomi kan. Nah benar-benar. Nah, dari kelakuannya aja kayak mereka berebut apa namanya sembako itu kan Sembako, sebenarnya nah, kan itu. kayak mereka itu butuh sekali Benar-benar gitu kan. ngerespon banget gitu loh. Ternyata pas saat mereka buka Isinya sampah ini katanya. Apa ya PHP terbrengsek ya gitu secara nggak langsung dia mengajarkan kepada anak-anak tuh seperti ini. Nanti barangkali kan bukan di posisi dia aja, barangkali anak-anak itu bisa ikut-ikutan juga gitu loh. Ya di kemudian hari gitu Nah, kan. itu. Tapi kalau nggak salah itu ada ya apa namanya beberapa apa namanya komen-komen reaksi-reaksi dari beberapa apa namanya netizen yang parah gitu kan. Parah. Nah, mungkin nanti bisa Ipan apa namanya munculin di itu kan. Iya. Ah. Kita mau buka itu komen-komen di netizen, bacain satu-satu ya. Jadi inti itu kan hanya karena kita benar bukan berarti kita berhak melakukan apa saja kepada yang salah. Iya. Dan ini bacain satu-satu ya. Mungkin ini nih. Yang pertama di lingkarin Ferry. Nanti ini di layar kita ya, kita munculin. Yang pertama ini ada komennya, penjara itu sebagai suatu hukuman atas pelanggaran yang dia lakukan. Yang dia lakukan kan, bukan serta-merta mencabut hak dia untuk mendapatkan perlindungan kan. Nah itu maksudnya gimana tuh kan? Maksudnya kan karena dia sudah di penjara bukan berarti dia tidak punya hak untuk dilindungi. Karena ada beberapa video mungkin nanti bisa tampilkan ya. Dia itu pada saat masuk di penjara dia itu dibully oleh orang-orang yang ada di penjara. Ada beberapa oknum dan kita nggak taunya itu entah itu dari aparat atau dari si napi-napi yang ada di sana. Katanya sih napi yang Katanya ngerekam. napi. Tapi kan emangnya Ya memang kadang di prosedur kan gue pernah juga ke lapas ini ya. Dan katanya sih kalau misalnya ada seseorang yang diberi hukuman udah lebih daripada beberapa puluh tahun, dia diberi kebebasan. Sama halnya dia beraktivitas sehari-harinya seperti biasa. Jadi dia boleh pegang handphone atau apapun itu. Nah mungkin kita positifnya ke situ. tapi ya aneh ya kalau Aneh juga. handphone masuk ke lapas kan sepertinya enggak ya. Mungkin Enggak. itu cuman apa? Gosip aja gitu ya. Gosip Gosip aja. Atau aja. si aparat ini pengen viral juga. Oh, iya. Jadi kita netral juga sebenarnya ya. Tapi ya nggak mungkin lah, aparat tuh pasti selalu benar. Ya, aparat selalu benar. saya pedasan loh. Anda kan ngomongin. selalu Saya apa, lapar. selalu menegakkan peraturan gitu kan. Nggak mungkin lah mereka apa namanya cheating ibaratnya kan. Cheating. Nih curang. baru kita baca lagi nih yang di atas. Ya, jangan tanya kok bisa.
penjara bak kamar hotel aja bisa dilapas, kita mah udah terbukti narkoba aja bisa ke dalam penjara. Begitulah lucunya negeri tercintaku. Nah, itu juga salah satunya. Berarti memang hukum kita di Indonesia ini memang belum benar-benar kuat, ya kan? Di mata masyarakat kita sendiri aja masih ya seperti itulah. Nah, makanya itu. Sekarang kan kita tahu nih, si Ferdian ini masuk penjara. Nah, timbul pertanyaan, apakah penjara ini mempunyai kapabilitas untuk menangani orang-orang kayak gini? Masalahnya kita kan tahu juga nih bahwa penjara itu kan sekarang ini tuh kita ragukan kinerjanya. Gitu. Nah, contohnya aja kayak koruptor, dia masuk terus keluar, kadang ngulangin lagi. Kadang ada juga tukang copet kan, mereka masuk penjara keluar malah lebih jago. Dan viralnya koruptor yang udah di kelas-kelas atas tuh nggak ada yang berani ngerekam gitu ya. Dan kita herannya kasus seperti ini bisa gitu loh, oknum-oknum yang memang nggak bertanggung jawab tuh buat, dan alasan dari pihak kepolisian juga ya benar-benar nggak bisa dipercaya juga. Nah, karena itu kan hanya karena mungkin ya si Ferdian ini hanya karena mungkin dia terlalu kreatif ataupun saja dia misguide, artinya dia salah arahan gitu. Nah, dan yang kemudian ditempatkan di ranah yang bukan ranah penjara. Nah, pada akhirnya apa? Nah, kayak jadi seperti itu. Dia dibully, dia diapain gitu kan. Nah, dan kemudian masyarakatnya malah setuju. Masyarakat setuju. Padahal di undang-undang itu ya, nih ada nih. Aku foto di hukum online ya, salah satu hak dari narapidana. Nah, itu dia. Di hukum online salah satu hak dari napi yaitu bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Nah, secara umum kalau kita simpulkan itu artinya kan bebas dari keadaan dibully. Nah, tapi gimana ya? Masyarakatnya itu sekarang ini tuh double standar. Mereka itu membenarkan apa yang salah. Mereka setuju kalau ini tuh kena ke orang yang nggak mereka suka. Benar. Nah, coba kalau kena ke orang yang nggak mereka. Dia belum merasakan bahwa dia di dalam posisi itu. Iya. Nah, dan dia itu malah nggak melakukan hate speech kayak ini ke orang yang mereka suka tapi kena kasus. Contohnya kayak artis-artis kemarin kan. Dia kena kriminal malah disemangatin. Kayak udah benar-benar kayak diri, itu ya, ini cobaan. Nah, coba kenanya ke kayak orang Ferdian Paleka. Gua bunuh lo. Gua penggal kepala lo. Nah, gua injek lo. Gua bakar lo. Hanya karena dia salah bukan berarti dia berhak untuk dibully ataupun dibunuh. Nah, seperti ini itu. ada juga nih salah satu komen dari teman-teman juga. Nih bisa kalian lihat di layar kalian. Berlebihan sih, jadi kasihan juga liatnya. Nah, ini punya peri manusia juga. Seakan-akan kesalahan dia paling parah sedunia nih. Nah, malah ada yang jauh lebih parah seperti koruptor, nggak gini-gini amat perlakuannya di Indonesia. Oke, awalnya aku juga kesal sama cara dia ngeprank, tapi ayolah, kalau kita sama-sama punya hati nurani juga, maafkanlah, didik dia, support dia, seperti yang Peri katakan tadi ya. Kemudian supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan lagi di video ini terjadi bullying fisik yang seperti yang kita tonton tadi. Nah, jika dia bersalah, biarlah hukum yang berjalan. Kita yang merasa lebih baik dari dia tidak pernah berbuat salah, mari bersikap sebaiknya manusia kepada manusia. Nah, makanya itu. Smart people. Kalau kita itu bertindak atas nama kemanusiaan, tetapi menghakimi dengan tidak manusiawi, berarti nggak ada bedanya antara kita dengan si Ferdian Paleka. Bener, kurang lebih loh yang itu nyinyir sama aja. Bedanya apa sih? Cuma dia di dalam bui, lu di luar bui. Bedanya dia di penjara, kita masih di rumah. Jangan marah. Ya, kita menjadi seorang yang netral di sini. Gimana, sudah habis skor? Udah. You're the last one. Complete the mission. Jadi menurut spekulasi lu gimana nih? Kalau aku habis guys. Kalau aku sih melihat kejadian ini tuh mungkin pertama juga kesal ya, konten yang sebenarnya kurang mendidik. Nah, tadi kan udah dibilang sama Ferry sama Ivan kalau misalnya banyak orang yang jadi kayak berpikiran negatif kepada dia, pengen bunuh dan segala macam, dan lebih mengcompare ini menarik yang mengcompare
Aku tahu itu maksudnya kayak Jeffrey Nicole waktu dia masuk ya kan, yang apa namanya dia narkoba didukung dan segala macamnya. Nah kalau aku di situ ngelihat di titik itu dulu, yang kulihat adalah kenapa ada perbedaan di dua hal yang seperti itu, kayak sampai dibunuh dan segala macam. Kenapa Jeffrey Nicole apa namanya didukung dan segala macamnya. Dari dua orang tersebut itu ada perbedaan menurutku. Apa dan di mana? Dari konten-konten Ferdian Paleka, sebenarnya aku udah pernah nonton kok kontennya Ferdian Paleka sebelum apa namanya, sebelum dia viral di video ini. yang terakhir itu. Iya, sebelum ini videonya emang tidak mendidik sama sekali. Dia juga pernah di take down kan videonya yang tentang nanya-nanya PSK. Yang mukanya nggak disensor tuh ya? Iya. Terus dia juga pernah bikin challenge sama cewek gitu di kamar terus digoyang-goyang. Kalau kalian pernah lihat juga di luar di jalan. Jadi aku pernah nonton videonya dia karena penasaran. Ini salah satu subscriber guys. Tidak dong, saya cuma Salah satu subscriber. enggak, karena nggak tahu muncul aja di apa namanya di beranda YouTube-ku kan. Ya aku nonton dan akhirnya viral gitu kan. Nah di situ track recordnya dia itu udah buruk sebenarnya. Ya, jadi kita lanjut nih guys ya. Menurut pandangan si Korean sendiri itu seperti apa? Ya. Oh iya, kepribadian ganda. Standar kan? Oh, sadar. Ini pokoknya blank, kita habis record hilang tuh pusing rasanya. Itu kan. Masalahnya nggak ada yang di belakang kamera nih. Kita. Menurutku si Ferdian Paleka ini kenapa sih menjadi bahan bulian dari masyarakat? Tapi ada juga kan ya contoh artis lah yang dapat hukuman juga masuk penjara, cuman dapat dukungan. Semoga ya kuat menjalani ini dan segala macam. Tapi kenapa Ferdian Paleka yang bunuh aja tuh, dibakar aja, cincang, ya gitu kan, jadiin sate. Ya kenapa ada perbedaan tersebut? Yang menurutku karena track record sebelumnya, track record yang dia alami. Karena misal contoh si artis A, kalian tahulah banyak artis yang misalnya dia dapat kena kasus atau masuk penjara yang bilang kuat ya, semoga ini segala macamnya. Ya karena track recordnya selama di depan kamera. Bener, ini kan maksudnya Ferdian sama si artis ini kan sama-sama di depan kamera nih, walaupun platformnya beda. Ada yang satu di YouTube, satu di TV misalnya. Misalnya si artis A ini, dia punya track record yang bagus, yang baik dan segala macamnya, kepribadiannya juga baik. Tapi dia kepleset nih melakukan hal yang salah, akhirnya dia masuk penjara. Jelas dia didukung. Terus kenapa si Ferdian Paleka apa namanya masuk penjara dimaki-maki? Ya karena track recordnya sebelumnya. Kalian pernah lihat nggak sih dia punya video yang Konten-konten sebelumnya nah, yang dia buat. Karena saya nonton deh. Enggak, maksudnya ya saya nonton, Ya saya itulah tahu. tadi untuk masyarakat awam yang baru kenal sama dia nggak tahu gimana kepribadiannya si Ferdian Paleka. Belum tentu di video yang dia buat itu, di balik itu dia punya kepribadian yang benar-benar baik. Nah, untuk memicu dia untuk agar bisa dikenal banyak orang dan mungkin bisa menjadi salah satunya ya dimanfaatin teman-temannya juga kan dengan ketenarannya dia, dengan konten yang ada. Ya udah ini enak loh, ini apa segala macam, kita lanjutin aja. Lagi pula respon orang masih seperti ini dan melonjak naik ya. Berarti kalau gitu tuh yang dajal tuh yang temen yang setuju gitu ya. Nah, bener banget. Jadi itu yang dibilangnya awaknya bececeran kemana-mana itu sebenarnya lain si Ferdian Paleka aja. Cuman netizen di rumah juga. Tapi ya, Kalau menurut Ferry gimana, Fer? tapi kalau dari statement Korean tadi itu mungkin menggambarkan apa namanya sifat dari masyarakat kita. Dan menurutku ini masyarakat kita ini sakit gitu nah. Sakit. Hanya karena perbedaan apa namanya track record bukan berarti kita membedakan hak kemanusiaan dari mereka. Benar banget, Fer. Mereka itu sama-sama manusia loh, sama-sama punya hak hukum yang sama. Jadi menurutku ya kita tidak bisa membenarkan kalau yang satu dapat perlakuan baik, yang satu perlakuan buruk, dan kemudian menghilangkan hak asasi manusia dari salah seorang dari tersangka tersebut gitu nah. Nah makanya gitu kayak apa ya? Ada yang sakit dari masyarakat kita nih menurutku. Jadi ya tadi seperti yang dibahas sebelumnya yang kita recordnya nggak ke-record tadi 30 menit. Jadi sebenarnya masyarakat kita ini dia mempunyai mindset seperti apa sih Ferdian Paleka ini hanya sebatas apa yang dia lihat di sosial media.
hanya dari satu sisi ya kan? Iya. Dan pada saat itu dia kan hanya berpikir, oh orang yang seperti ini nih nggak layak nih untuk dia no. Dan dia berspekulasi bahwa orang seperti ini ya cocoknya untuk dipenjara, dibunuh dan apapun itu. Dan secara nggak langsung itu membuat dia secara dia pribadi sebagai netizen yang memang nggak pinter, ya kan? Yang kurang ilmu pengetahuan juga lah kalau bisa kita bilang. Tapi menurutku ya, karena itu konsekuensi menurutku. Karena kalau misalnya kita udah bermain atau melakukan sebuah konten misalnya kayak gini lah di depan kamera dan kita sebarkan ke masyarakat, jelas masyarakat nggak tahu tuh kita kepribadiannya kayak mana, entah kamu sering sholat kah atau kamu sering menyumbang ini itu dan segala macam. Konsekuensinya adalah apa yang masyarakat lihat ya itu yang dia judge gitu. Makanya banyak artis-artis yang dia istilahnya jaim, jaga image-nya itu ya sesuai dengan apa yang di TV, harus baik, tidak maki-maki. Kalian lihat misalnya ada artis yang di TV dan dia punya YouTube, ya nggak? Ya. Ketika dia di TV dia harus menjaga image-nya karena itu kalau nggak dijudge masyarakat kayak gini nih. Tapi kalau di YouTube dia sebebasnya dan dia mengingatkan bahwa saya memang kayak gini. Nah itu menurutku sih karena kalau masyarakat tidak maksudnya berpikirnya kayak kurang ini segala macam, iya. Cuman itu adalah itu konsekuensi sebagai orang yang ada di depan kamera, orang yang membuat konten tersebut. Mau nggak mau, ya kalau apa yang kamu buat, ya itu yang akan dilihat oleh masyarakat dan itu yang dinilai oleh masyarakat kayak gitu. Dan kamu harus siap, gitu. Jadi sekarang maunya gimana? Mau melampiaskan nafsu atau mau memperbaiki masalah? Iya. Kalau mau melampiaskan nafsu ya, chat komen kayak tadi. Bakar aja. Yang aku bacain komennya satu-satu itu kebaca nggak ya? Kebaca kok. Kebaca ya. Tadi kita udah sampai ya. Kalau nggak kebaca mungkin nanti teman-teman bisa lihat di postingan YouTube, mungkin Instagram yang banyak. Firdan Paleka tuh dilihat di komen itu pasti banyak. Iya. Negatifnya banyak banget. Banyak yang hate speech ya kan? Iya, speed itu. Dan lucunya masyarakat Indonesia ini sekali lagi aku nggak bisa menyamaratakan. Cuman ada beberapa masyarakat kita yang masih belum paham dengan keadaan gitu loh. Belum paham hukum juga. Belum paham hukum. Lucunya ini loh yang kalian pernah lihat ada story yang ini, kalau misalnya sampai followers ke 30.000 aku akan nyerahin diri. Tapi itu kan bukan dia. Iya, maksudku tuh itu tuh kayaknya yang tapi bohong juga kan ada kan? Iya, tapi bohong ada gitu kan? Itu tapi bohong itu sebenarnya video lama. Iya, makanya itu video lama. Cuman gini, yang 30.000 itu kan bukan akunnya dia. Yang jadi poinnya adalah ternyata masyarakat kita nih pintar memanfaatkan waktu dan momen untuk menaikkan dirinya sendiri juga untuk tapi kalau kalian bisa cek aja di Instagram tuh udah banyak dan bodohnya orang-orang ini memanfaatkan nama Firdan Paleka itu untuk mengangkat ketenaran hidupnya secara pribadi. Jadi banyak nama kalau searching Firdan Paleka itu ada banyak, sekitar 20 akun. Dan gue termasuk mencari akun realnya juga pada saat itu. Anda bodoh berarti. Mencari stigma yang benar-benar bisa diterima masyarakat dan mata hukum gitu loh. Nah dari situ, maksudnya dari situ juga masyarakat kita, bahkan mungkin aku juga kalau misalnya pleset ya, kita itu berarti belum siap dengan mereaksi atau mendapatkan informasi yang entah itu baik atau buruk yang secara viral. Makanya dia bisa memanfaatkan momen seperti ini. Masyarakat Indonesia ini unik-unik, memanfaatkan momen yang kurang baik tapi bisa menjadikan momen untuk menaikkan harga dirinya sendiri untuk kepentingan diri sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya naik followers 30.000, dari poin naik 30 followers, masyarakat Indonesia itu bilang ini peluang. Iya. Kan? Nah makanya peluang kayak akhirnya banyak lah yang menyamar dirinya menjadi Firdan Paleka, ya kan, dan segala macamnya. Disinilah poinnya di mana masyarakat Indonesia itu belum siap dan masih gagap. Balik lagi, aku tidak menyamaratakan, masih ada beberapa belum siap dan masih gagap untuk menanggapi sebuah hal yang panas ataupun viral, baik itu dia tipenya baik atau buruk di media sosial ya terutama. Karena di media sosial itu mudah banget kita untuk dengan jempol jari-jari kita untuk memberikan komentar apapun itu bentuknya kayak gitu. Dan pada saat itu mungkin ya karena kita menilainya secara cepat kan, nggak di filter dulu apa yang ada di situ.
Ya ibarat kita kayak ngelihat komen sebelumnya ya itu yang kita ikutin kayak gitu. Nah, gitu. balik yang aku omongin tadi yang masalah mau melampiaskan nafsu apa memperbaiki masalah kan? Iya. Kalau mau memperbaiki masalah, sebaiknya kita tuh sama-sama berpikir merenung terlebih dahulu. Sebenarnya tuh yang harus kita jadikan concern itu bukan apa yang Ferdian Paleka lakukan, tetapi apa yang melatar belakangi dia melakukan ini. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang kita semua kasih, apa yang masyarakat beri. Jangan-jangan ya yang bikin orang-orang kayak gitu ya kita juga. Iya, itu. Tanpa kita sadar, kita sendiri yang kita membuat. juga. Soalnya maksudnya kayak gini kan, kita kan jujur-jujur aja ya, kita sebagai masyarakat Indonesia tuh kadang suka sekali hal-hal yang anti mainstream, hal-hal yang eksplisit, hal-hal yang berlebihan. Bener kan? banget. Nah, dan Ferdian Paleka ini merasa mungkin dia bakal dapat penonton kalau melakukan hal yang berlebihan. Iya. Nah, pada akhirnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia kan. Iya, benar. Nah, setelah masyarakat menciptakan monster, cuci tangan. Cuci tangan, guys. Kan kalian tahu tentang cara cuci tangan. Penjarain aja nih. Iya. Ini masalah kita bersama. Jadi kita nggak bisa langsung lepas tangan, penjarain aja, itu nggak bisa. Apalagi yang ini, ada kelupaan. Yang setuju kalau penjara itu tempat bully, maksudnya tempat agar dia sadar, kayak istilah apa yang kau tebar itu yang kau tuai. Iya. Nah, mungkin ada yang berpikir positif kalau itu bakal menyadarkan dia. Padahal nih ya, kalau kemungkinan terburuknya, misalkan dia depresi, kemudian dia bunuh diri. Dan Anda yang setuju, Anda yang mendukung, secara tidak langsung Anda menjadi pembunuh. Anda menjadi pembunuh. Anda gak ada bedanya sama Ferdian Paleka. Itu yang dikhawatirkan. Anda jadi Ferdian Paleka kedua. Ferdian Paleka JR. Versi apa ya? Makanya itu apa tuh? Versi jeletot kalau anu kita. Kadang tuh masyarakat kita tuh sakit gitu, Iya. Kita agak sakit. Mereka tuh Kayak, punya stigma tuh. kita tuh gimana ya? kayak seperti Korean bilang tadi, kita itu belum siap untuk hal-hal yang kayak gini. Kita memang punya smartphone, tapi otak kita nggak smart. Iya, smart sih. Benar. Otak kita sudah rusak. Seperti tadi kita nge-record 30 menit ya, kita bicarakan itu habis. Sudah yang sebelumnya lebih berbobot daripada ini. Iya. Ya kan? Itu pembicaraan kita tuh ya benar-benar mungkin kalau dari pandangan kalian sendiri yang punya ilmu lebih daripada kami, setidaknya kan kami baru belajar juga nih. Kami mempelajari apa yang ingin kami bahas sebelumnya. Tapi apabila kalian punya mindset atau pemikiran lain, ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Entah itu baik atau buruknya komen kalian, itu yang memutuskan ya orang-orang lain juga nanti bakalan. Ya, yang pasti tadi kita nggak bisa ngejudge seseorang itu hanya karena dia membuat sebuah yang tadi contohnya si Ferdian Paleka itu membuat sebuah konten yang benar-benar yang bisa menaikkan derajat dia dari popularitas seperti kata Korean tadi dan sebagainya. Bisa saja itu pancingan dari teman-temannya untuk memanfaatkan dia Atau karena masyarakat. Iya. Atau karena kalau kita lihat dia yang paling ganteng di antara teman-temannya ya. Itu yang menjual. Itu menjual juga ya. Nah, menurut kalian hukuman yang tepat buat dia apa? Karena kan dia ini udah di penjara nih, ya kan? Udah diketuk palu belum sih dia di penjara? Belum tahu ya? Belum kayaknya. Belum ya? Nah, kabarnya sih 12 tahun. Nah, Cuma kabarnya kan masih 12 tahun. ada banding segala macam kan. Menurut kalian hukuman apa yang tepat? Jelas harus dihukum kalau menurutku. Nggak mungkin dong masa dibiarin aja. Hukuman apa yang tepat untuk dia sebelum dia diketuk palu, entah dia penjara atau apa? Menurut kalian gimana? Irfan dulu deh. Dari aku ya. Kalau dari aku, kita tadi udah bahas banyak. Yang pasti negara kita mempunyai undang-undang dasar. Ya, gimana undang-undang dasar ini kan menjadi patokan. Ya, ibaratnya dasar negara kan. Kalau bisa kita bilang, kita udah belajar segala macam. Kita udah tahu itu dasar negara kita. Tapi apa yang kita dapat? Masyarakat dan hukum sebenarnya kadang tidak berpatokan pada undang-undang kita. Dan anehnya nih ya, kita ambil contoh seorang koruptor yang memang merugikan negara kita. Tapi dengan ya itu tadi kita bahas, si koruptor ini dihukum lebih ringan daripada yang contohnya di negara kita ada salah satu kemarin yang viral juga, si kakek-kakek ngambil pisang itu dia kena hukuman 10 tahun di penjara. Kan enggak gimana lah guys, kalau kalian berpikir secara smart people itu gimana ya, si koruptor yang merugikan negara sedangkan si kaya hanya merugikan mungkin satu pohon pisang.
satu pohon pisang. Dan itu benar-benar ya kalau bisa nggak bisa berpatokan ya salah lah ibaratnya. Kita nggak berlandaskan dengan undang-undang. Jadi ya memang kita taunya golongan seperti ini yang memang nggak punya apa-apa dia diberikan hukuman seperti ini. Sedangkan dia yang memiliki popularitas tadi atau apapun itu dia bisa membantu mereka untuk mempersingkat masa hukuman mereka. Jadi biarkanlah hukum yang bakalan menjawab. Kalau dari Per sendiri gimana, Per? Kalau menurutku hukumannya selain dari UU ITE ya, sesuai dari hukum, hukuman dia dibully yang kata masyarakat itu wajar dan sesuai realitas itu aku nggak setuju. Sebaiknya daripada di penjara karena itu bukan ranahnya, lebih baik dia itu ditempatkan di tempat rehabilitasi yang memang ada ahlinya. Karena aku pikir si Ferdian ini yang sakit itu psikisnya dan dia itu butuh yang namanya guide, butuh bimbingan dari orang-orang yang memang punya kemampuan di hal tersebut. Nah, kemudian kalau masyarakat yang tetap nggak suka, tetap benci, ya tinggal serak aja lah medsosnya kayak YouTube-nya, Instagram-nya, Facebook dan lain-lain, di-report aja, di take down. Nah, pada akhirnya kan kalau dia cuman mengejar fame, nah kalau kita udah jatuhkan dia ke bawah, pada akhirnya dia juga bakal hilang. Iya benar. Jadi kalau memang nggak suka ya report aja. Nah kadang ini penyakit masyarakat kita ini kalau nggak suka tetap ditonton gitu lah. Kalau nggak suka jangan ditonton. Ya itulah. Kita pengennya ngejudge ya, tapi kita belum nonton sepenuhnya seperti apa dan belum mempelajarinya itu seperti apa. Makanya kalau memang ingin ambil andil dalam hal ini ya jangan hanya melihat dari satu sudut pandang. Berarti hukuman yang cocok apa tadi tuh? Rehabilitasi ya. Dan media apa tadi yang kata Kokor melalui orang tua ya. Nah, kalau peran orang tua. Ya kalau menurutku sih setuju aja kalau misalnya memang ternyata dia dimasukkan penjara ya. Tapi kan di penjara tuh kita nggak tahu apa yang diadakan di penjara gitu. Pasti sih yang aku tahu aja. Pasti kan ada bentuk dikasih pelajaran lah, pelajaran bukan ospek maksudnya dikasih ini loh sesuatu untuk ya bekal ketika dia sudah keluar, sholat lah kayak sesuatu sosial yang bentuknya sosial gitulah ya. Ya menurutku sih hukuman apa yang pantas, kalau di penjara ya silahkan sesuai dengan apa yang dibilang Ivan tadi, sesuai dengan hukum yang berjalan di Indonesia. Rehabilitas juga bagus untuk dia, karena menurutku dia ini cuma manusia, seorang pemuda yang sebenarnya salah langkah dan mencari jati diri. Ya, salah lingkungan. Aku juga bingung juga ngomongnya, tapi lebih ke salah bimbingan kali ya, karena dia bermain di YouTube yang jelas pasti dari ngeliat konten-konten sebelumnya dia pengen cari viewers, pengen cari subscribers, ya kan? Yang jelasnya seperti itu. Berarti ya, tadi mungkin dibilang Ferry juga benar ya. Ini kamu lakukan kayak gini aja, karena kalau kamu lakukan ini kami dukung dan pasti banyak viewersnya. Ketika viewersnya sudah banyak dan dia kena, nggak tahu teman-temannya ninggalin dia atau tetap dukung dia gitu loh. Dan pada saat dia itu merasa nyaman melakukan itu, dia bakalan melakukan itu berkali-kali. Ya. Tanpa dia sadari dia udah melewati batas sampai pada akhirnya di video dia yang di black hole itu dia masuk bener-bener kena banget ya kan? Iya. Sampai dia ya itulah yang kita tonton ya. Dan juga ketika sudah dia direhabilitasi misalnya ternyata sama psikolog, tidak hanya si dirinya yang dibimbing. Menurutku lingkungan yang lebih dekat dari dia, siapa? Orang tuanya juga dibimbing. Kenapa? Ya biar orang tuanya juga mengerti apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh si anaknya, bagaimana dan bagaimana sikap sebagai orang tua untuk menyikapi anaknya yang melakukan hal ini. Benar, dan apa yang harus dilakukan setelah misalnya anaknya keluar. Jadi orang tuanya tuh dapat bekal untuk membimbing anaknya. Jadi ada dua sisi dari anaknya yang dibimbing oleh psikolog dari penjaranya atau tempat rehabilitasi, dan orang tuanya juga dibimbing oleh entah psikolog ataupun siapapun. Jadi dia orang tuanya mendapatkan psikolog di bagian psikologi perkembangan, dan orang tuanya ini perkembangan remaja. Di situ akhirnya bisa dijadiin satu. Jadi lebih dapat untuk contohnya kayak diriku dapat bimbingan dan orangku dapat bimbingan, ya
kita dapat jalan bersama-sama, sinkron gitu sinkron. Dan psikolognya juga mendapatkan apa yang sebelumnya belum pernah dia dapatkan seperti Iya, itu. iya. Maksudnya Jadi, semuanya dapat ke apa namanya? Feedback lah. Dapat feedback lah yang ya untuk keduanya gitu. Dan juga dan juga selain orang tua dan si Ferdiannya juga masyarakatnya juga dikasih tahu gitu loh bahwa ya ini maksudnya kita harus memperbaiki diri kita juga, bahwa setiap perbedaan, setiap hal yang buruk itu sebenarnya pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Ya contohnya kayak gini, mungkin di awal banyak banget yang maki dia, tapi di akhir ada juga yang mendukung dia. Karena apa? Kita melihat juga ternyata di sisi yang lain, di sisi yang kita fokus ke sisinya dia, di sisi lain orang lain tuh selalu menghujat dia tanpa melihat apa kebaikannya dia misalnya. Kayak itu berarti kita juga harus mengaca pada diri kita sendiri bahwa sebagai masyarakat Indonesia bahwa kita harus siap dan kita harus belajar juga untuk bagaimana cara kita menghakimi orang yang melakukan kesalahan. Menghakimi di sini maksudnya ya kebebasan berpendapat di Indonesia itu ada kan hukumnya kan ya, bebas dan segala macam. Cuman bagaimana kita berpendapat dengan tepat di mana tempatnya tanpa menghilangkan hak dia sebagai ya, manusia. Benar. Menurutku kayak gitu. Itu dia. Tapi itu wajar Anda melakukan kesalahan. Berarti itu dapat kita tarik kesimpulan di situ ya. Ya. Nah, buat teman-teman di rumah juga yang punya pemikiran yang nggak setuju sama kita atau setuju, ya kita bebas aja buat kalian. Atau kalian pengen mengatakannya nggak secara langsung, itu kalian bisa komen aja di komentar apabila mungkin ada beberapa penjelasan atau kritikan saran yang kita buat tadi merasa kurang, atau kalian pengen nambahin, atau ya bisa membangun kita untuk sesama, ibaratnya tidak terjadinya bullying lagi dan seperti hal-halnya kasus Ferdian Paleka ini. Karena di bullying itu dimanapun tetap nggak dibenarkan. Benar. Nah, sekali lagi kembali kayak pertama tadi, apa yang kami katakan ini nggak benar, nggak salah, tapi hanya jadi bahan pemikiran kita bersama. Iya. Opini. Benar. Boleh saya kuat nggak? Boleh. Nah. Jadi hanya karena kita benar, bukan berarti kita berhak untuk melakukan apa saja kepada yang salah. Manusia yang baik itu menghakimi dengan cara yang baik. Soalnya kalau kita menghakimi dengan cara yang jahat, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang jahat. Bener banget. Udah selesai quote-nya? Satu lagi. Oh, satu lagi. Orang cerdas itu cepat mendengar, lambat berbicara. Paham lah maksudnya? Maksudnya kan? Maksudnya kita banyak mendengar dari mana? Sebelum kita menyimpulkan kalau si ini salah, si ini apa segala macam, baru Benar. kita boleh komen. Iya. Kayak gitu. Mungkin itu Seperti aja. halnya kita ini ya. Iya. Kita banyak mendengarkan dulu dari beberapa perspektif sudut dari ibaratnya dari video-video yang kita tonton juga agar stigma yang kalian dapat itu nggak macam-macam lah, ya kan? Tidak, saya langsung ngomongin. Tapi ya itu aja guys, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Kita benar-benar tadi 30 menit itu sayang banget juga. Mungkin nanti itu biar kita dan Tuhan yang tahu. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman gua alumni Semansa angkatan 2015. Korean lagi ya, yang diganggu waktunya sibuk banget habis ini pleno terus dia nge-zoom. Terry juga yang dalam beberapa waktu ini juga sibuk juga. Ya susah ngumpulin begini ya. Kalau nggak corona kita mungkin nggak bakal kumpul seperti ini ya. Sibuk Jadi mencari jati diri. Iya benar itu ya, jati diri, pendamping hidup. Oke, jadi itu aja mungkin challenge-nya gue yang menang hari ini ya. Memang Ivan Diari, si Ferry nggak tahan ya. Si Koren memang nggak perutnya bermasalah ya. Habis kita kemarin pentol mercon itu Koren. Tidak kuat saya. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video kami atau ada beberapa pembahasan lain yang pengen kita bahas dengan Ferry dan Korean lagi, silakan komen di kolom komentar, like dan subscribe. See you on next video. Bye bye. Besok ntar nambah lagi setengah 4.